Selamat datang di Bagaimana. Bagaimana. Itu masih apa? Eksklusif ke salah satu. Bahkan orang Turkisa pun belum pernah dengar ya. Bagaimana. Ya. Orang Turkisa banyak yang tidak tahu Bagaimana di mana. Kita lagi di Bagaimana. Saya dengan sama pakai kata apa? Yang sulit didefinisikan. Saya sudah pakai di salah satu episode Lotumapi, nonton saja tuh Lotumapi. Gue ngomong Lotumapi, yang paling berkesan di seluruh episode Lotumapi itu apa? Episode mana? Ini dengan host Lotumapi, Bung Renar Lemeo. Paling berkesan di Lotumapi ini episode dengan siapa ya? Dengan ini, belakang lensa. Dengan yang paling ya apa ya, mau menarik juga ada lucu-lucu tuh dengan ini apa, Benedict Sibansi. Benny Sibansi. Kita lagi bersama dengan, seharusnya tadi waktu saya bilang kita lagi bersama dengan, harusnya Bung Jawa, Bung bersama dengan Bung Benny. Bung Benny Sibansi. Episode ke 13 kayaknya. 13 kalau saya tidak salah. 13 dengan filsuf politik. Quotes yang paling berkesan di seluruh episode Lotumapi, baik dari narasumber dari host. Quote yang paling berkesan itu ini menceburkan diri. Episode pertama. Menceburkan diri. Paman Dure. Menceburkan diri. Menceburkan diri. Itu apakah beliau itu benar seperti tuduhan beliau, tuduhan Pak Dusreo bahwa episode pertama itu kelinci percobaan, uji coba. Setelah beliau menonton semua tayangan Lotumapi, bilang, aduh ini saya kelinci percobaan. Tidak leh, itu pintu. Di mana-mana pintu kan memang cenderung sempit dan tidak terlalu makan banyak ruang toh. Dan ini quotes ini mengalahkan quotes di tapi dari semua bintang tamu saya pikir yang jawabannya adalah quotes semua tuh quotes glitz itu menurut saya quotes semua itu seperti Gerung. Apakah seperti Rocky Gerung itu ngomongnya quotes semua. Quotes jangan-jangan coach ini filsuf bola nih. Filsuf bola. Mungkin banyak main bola yang punya kesadaran ruang yang bisa maksud dia dalam lapangan tapi melihat lagi dia punya diri dalam lapangan. Mereka hanya main habis main, hanya hitung skor yang tadi betul tiang berapa kali. Tapi coach Klitz itu bagaimana menurut? Menurut saya coach tuh ya, sangat luar biasa coach menurut saya. Selain mantan pemain, lalu pelatih juga ketika kita minta dia bicara itu coach bicaranya bagus sekali. Dan beberapa yang saya ingat di part 2 tuh coach bilang sebenarnya sepak bola ini cuma 2 hal ya, soal ini merebut bola dan ini kehilangan bola, menguasai bola dan kehilangan bola. Itu jawaban yang sebenarnya bisa digali lebih jauh sebenarnya, bisa ke banyak hal. Tapi menurut saya ini mungkin kita ini mungkin berbeda pandangan. Tapi menurut saya yang setara dengan coach, maksud untuk berbagai sisi mungkin ada masing-masing kelebihan. Kira-kira setara dengan coach dalam hal kesadaran ruang, baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan. Menurut saya itu di episode 8 bersama dengan belakang lensa. Bersama dengan Ciro MC. Ya, omong-omong soal Ciro MC ini, waktu saya kasih pertanyaan pilih BDN atau Tuhan, itu menurut saya, untuk saya pribadi, memang Ciro harus pilih BDN. Dia harus pilih BDN karena kenapa tuh kira-kira? Karena menurut saya, setelah saya nonton kembali semua episode dan mendengar lagi kira-kira pertanyaan pilihan gak ada spontan, itu semua spontan itu waktu itu.
dari episode pertama, mulai dari jaket atau bendera, lalu ini apa lagi? Putih hitam, Ya, soal warna dengan Tony Maradona, Ya. Susi Pujastuti. itu, lalu dengan terakhir di Bung Ben ini apa nih? Apa juga tuh yang ini? Buku atau Facebook ya? Oh ya, Bukan. jalan atau Iya. media sosial. Dan dari semua itu, pertanyaan pilihan ganda yang sebetulnya paling mudah ditebak itu untuk bintang tamu episode 8 dengan Pak Ardin. Kawan berjatuhan tuh. Ya, karena semua orang pasti tahu bahwa jawabannya Tuhan. Tapi ketika Pak Ardin memilih BDN atau Tuhan, pilih Pak Bernie, itu menurut saya itu memang dia jawaban yang saya tunggu juga itu. Karena kalau dia pilih Tuhan, itu saya kecewa. mainstream. Pertanyaan saya itu tidak berhasil. Ketika dia pilih BDN, menurut saya dia sangat luar biasa karena itu. Lalu saya tiba-tiba ingat apa? Jadi jawaban itu bukan jawaban dia, itu seperti judul part 2 dari Coach itu. Sederhana, serentak tidak sederhana itu jawaban. Jadi sebenarnya judul untuk episode 8 sebenarnya bisa pakai itu juga. Tapi soal alasan kenapa milih BDN, pendapat Menurut saya memang pertama pilih BDN itu dia tentu mengejutkan, karena dari antara misalkan ditayangkan dinonton oleh 100 orang, pas 100 orang itu sudah berpikir bahwa Tuhan yang akan dipilih kan? Tapi ketika Pak Ardin memilih BDN, itu menurut saya dia kebetulan dulu saya pernah studi filsafat, dan dalam sejarah filsafat kan babaknya kan maju ke depan, mulai dari sangat kosmologis, lalu sangat teologis, lalu sangat antropologis. Ciro membalikan itu. Dulu kan alam lalu ke Tuhan lalu ke manusia sampai kita sekarang. Tapi Ardin bikin alurnya mundur. Dia kembali pilih manusia. Tapi dia kan tidak pakai alasan yang filosofis waktu itu. Dia pakai alasan yang sangat praktis. Karena saya bekerja di kantor ini pimpinan BDN. Itu bagaimana menurutmu? Dan alasan itu? Saya pikir itu kesengajaan dari Pak Ardin. Sebenarnya dia bisa membahas lebih dalam soal itu. Cuman kalau dia menjelaskan lebih lewat, itu sangat berbahaya untuk posisinya dia di kantor. Tapi kalau menurut saya Ardin ini seorang politisi. Dia bibit politisi itu ada di situ. Jadi dia itu politisi itu kan sendi, berkawan, merangkul semua kalangan. Jadi dia alasan pertama dia jawab BDN, dia merangkul jebolan-jebolan filsafat, itu sangat anti mainstream. Tapi dia alasan kedua dia merangkul kembali kayak publik umum gitu. Saya waktu itu berharap penjelasannya itu apa? Karena melalui BDN itu saya bisa melihat wajah Tuhan, Itu Tuhan hadir. Tuhan hadir lewat BDN, ataukah Tuhan Tidak. bukan pilihan ganda. Tuhan bukan pilihan ganda. Tuhan itu SETS. Tapi sebenarnya Pak Ardin tidak berpikir sampai situ, karena seorang mungkin politisi harus berpikir cepat dan taktis. Jadi banyak alasan itu disembunyikan. Itu taktis mungkin. Saya pikir itu taktis juga. Kalau memang Pak Ardin kemudian suatu saat dia akan menjadi politisi, dia bisa menjadi politisi yang berbeda dari yang lain, karena dia bisa menjawab suatu hal dengan cepat. Atau mungkin jadi pragmatis. Tidak. Tahu lagi. Kalau kita ngobrol sama BDN dan kita tanya BDN atau Tuhan, BDN memilih Tuhan. Kalau tanya ke BDN jangan tanya BDN itu Tuhan, tanya Muhaimin mesti. Itu Pimpinannya. di Nusantara diputar dengan Abang Linto. Kalau ini nanti kita bahas satu persatu narasumber. Kira-kira siapa yang paling diinginkan, yang paling dimimpikan untuk jadi narasumber di tempat? Bisa kira satu sosok atau satu komunitas? Iya. Sejauh ini banyak yang memberi anjuran, bahkan dalam tanda kutip sedikit mendesak untuk Lotomapi wawancara
Bupati nggak ada. Bupati nggak ada, Pak Andi Paru. Andi Paru. Apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin? Ini tidak jujur. Jangan deh, sangat baik. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Apakah perlu kan? Apakah perlu? Atau apakah mungkin? Apakah mungkin seorang apa? Sudah berapa menit? Oh, apakah perlu ya? Apakah perlu? Apakah mungkin? Maksud pandangan dari AP itu bukan Andi Paru. Apakah perlu? Apakah perlu datang ke Lotu Mati atau dikunjungi Lotu Mati? Seorang komen di bawah, tidak perlu. Terima kasih owner dan TC untuk obrolan singkat. Sangat. Ini kita di Bagabana. Bagabana ini tempat lahirnya Lotu Mati, di Lotu Mati.